Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia meraih penghargaan dari Grand Sheikh Al-Azhar Mesir. Pemberian penghargaan Al-Azhar sebagai lembaga keislaman paling berpengaruh di dunia kepada salah seorang anak bangsa Indonesia di bidang moderasi beragama ini menunjukkan bahwa isu moderasi beragama merupakan isu global dan menjadi kepentingan bersama masyarakat dunia. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar UIAA Cabang Indonesia Dr. Muhammad Zainul Majdi atau disebut Tuan Guru Bajang menerima penghargaan dari Grand Sheikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed El-Tayib di ruang utama gedung Grand Sheikh Al-Azhar Kairo, Mesir. Hadir dalam penganugerahan tersebut antara lain Mejen Osama Yasin, Wakil Sekretaris Jenderal World Organization for Al-Azhar Graduates, Wail Mustafa, Direktur Eksekutif WOA, dan beberapa tokoh lainnya. Hadir pula staf Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kairo, antara lain Atas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Usman Syihab dan lainnya. Sekretaris Jenderal UIAA Cabang Indonesia Muhdis Muhammad Hanafi mengatakan Tuan Guru Bajang dinilai sebagai salah seorang tokoh alumni Al-Azhar yang menonjol dalam pengukuhan nilai-nilai moderasi beragama atau disebut wasatiyah al-Islam, dan juga nilai-nilai kebangsaan atau disebut muwatonah, dan nilai-nilai hidup berdampingan secara rukun dan damai di Indonesia. Peran pengukuhan nilai-nilai keislaman kebangsaan tersebut dilakukan oleh Tuan Guru Bajang baik dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama rentan waktu 2008 hingga 2018 dan sebagai ulama pendakwah melalui safari dakwahnya ke hampir seluruh wilayah Indonesia sejak kembali dari Mesir pada tahun 1999 maupun sebagai Ketua UIAA sejak tahun 2017 meneruskan kepemimpinan Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Di bawah kepemimpinan Tuan Guru Bajang, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang moderasi beragama yang merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan UIAA Cabang Indonesia, kata Hanafi dalam siaran persnya. Dijelaskan Hanafi saat menyerahkan penghargaan kepada Tuan Guru Bajang, Grand Sheikh Ahmad El-Tayib memberikan apresiasi, doa dan dukungannya kepada alumni Al-Azhar di Indonesia, terutamanya Tuan Guru Bajang, sambil mengingatkan agar lebih aktif dan agresif lagi dalam menangkal pemikiran-pemikiran ekstrim, terutama melalui media sosial. Hal yang sama disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Fadil Al-Qusi, anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar dan mantan Menteri Wakaf Mesir, saat memberikan sambutan dalam acara seremoni anugerah penghargaan. Sementara itu, lanjut Hanafi, Tuan Guru Bajang menyampaikan apa yang dinilai sebagai prestasi itu tidak lain merupakan upaya sederhana yang ia dan alumni Al-Azhar lainnya lakukan dalam rangka berterima kasih kepada Al-Azhar. Tuan Guru Bajang mengakui bahwa nilai-nilai keislaman yang ia peroleh dari Al-Azhar, terutama yang berkaitan dengan moderasi beragama, kelak terbukti sangat cocok untuk diterapkan pada umat dan bangsa Indonesia. Menurut Hanafi, pemberian penghargaan Al-Azhar sebagai lembaga keislaman paling berpengaruh di dunia kepada salah seorang anak bangsa Indonesia di bidang moderasi beragama ini menunjukkan bahwa isu moderasi beragama merupakan isu global dan menjadi kepentingan bersama masyarakat dunia. Al-Azhar telah cukup lama dan secara intensif mengukuhkan nilai-nilai moderasi Islam dan ikut serta secara aktif bersama tokoh agama lainnya dalam menciptakan hidup berdampingan secara damai.
Al-Azhar memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam upaya mengukuhkan moderasi beragama dan menangkal fenomena-fenomena yang ekstrim dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat Muslim. Diketahui Tuan Guru Bajang menempuh pendidikan dasar hingga tingkat SMA di lingkungan Nahdlatul Wathon Pancor, NTB. Gelar S1, S2, dan S3-nya ia peroleh di Universitas Al-Azhar Kairo. Tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Fakultas Usuluddin adalah jurusan yang ia pilih. Ia meraih gelar MA dengan predikat baik sekali, sedangkan gelar doktor ia peroleh pada tahun 2011 ketika ia menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat periode pertama. Disertasinya berjudul Studi Metodologis dan Analitis Tafsir Ibnu Kamal Basha dan memperoleh predikat summa cum laude.